Di balik dinding-dinding kokoh kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, bisikan paranoia menggerogoti kewarasannya, menumbuhkan sebuah rencana yang begitu gelap hingga mengguncang fondasi dunia, serangan preemptif terhadap Indonesia. Namun, ketika delusi seorang pemimpin berbenturan dengan kenyataan, akankah dunia mampu menghentikan kegilaan ini sebelum terlambat? Kantor Perdana Menteri Israel di Yerusalem adalah tempat di mana keputusan-keputusan besar terbentuk. Tempat kekuasaan berputar dalam dinamika politik yang tak berkesudahan. Namun, akhir-akhir ini, di balik tirai jendela anti peluru dan pintu kayu solid yang kedap suara, ada sesuatu yang berbeda. Ada kegelapan yang menyelinap masuk, perlahan tapi pasti, merasuki pikiran Benjamin Netanyahu, sang Perdana Menteri yang telah lama berkuasa. Dulu, ia dikenal sebagai sosok yang cerdas, ahli strategi ulung dengan pandangan jauh ke depan. Seorang pemimpin yang mampu merangkul berbagai faksi politik dan menavigasi kancah internasional yang penuh gejolak. Namun, dalam beberapa waktu terakhir, kilatan di matanya yang dulu penuh perhitungan, kini seringkali berganti dengan sorot kosong. Seolah-olah pikirannya melayang jauh, terperangkap dalam labirin kegelapan yang tak terlihat. Tekanan, kata itu adalah pemicu utama. Tekanan politik yang tak henti-hentinya dari oposisi yang ingin menjatuhkannya. Tuntutan tanpa akhir dari sekutunya. Dan yang paling berat, beban sejarah yang ia pikul sebagai pemimpin sebuah negara yang selalu berada di garis depan konflik. Semuanya itu seperti tetesan air yang menembus batu, perlahan tapi pasti mengikis kewarasannya. Ia mulai tidur lebih sedikit, makan lebih jarang, dan berbicara lebih sedikit dengan orang-orang terdekatnya, bahkan dengan istrinya sekalipun. Raut wajahnya yang biasanya menunjukkan keteguhan, kini seringkali dihiasi kerutan lelah yang dalam. Seolah-olah ia menanggung beban dunia di pundaknya, di tengah kesunyian malam. Saat sebagian besar Yerusalem terlelap, Netanyahu seringkali ditemukan sendirian di ruang kerjanya yang luas. Cahaya lampu meja yang redup menyoroti tumpukan dokumen di mejanya. Sebagian besar adalah laporan intelijen terbaru dan analisis ancaman global. Pandangannya seringkali terpaku pada salah satu laporan. Sebuah dokumen rahasia dengan cap sangat rahasia berwarna merah menyala. Laporan itu merinci potensi ancaman dari negara-negara yang secara tradisional tidak dianggap sebagai musuh utama Israel. Negara-negara yang secara geografis jauh, namun memiliki pengaruh signifikan di panggung dunia. Dan di antara daftar itu, nama Indonesia berulang kali muncul. Awalnya, ketertarikannya pada Indonesia hanyalah sebatas rasa ingin tahu yang strategis. Bagaimana sebuah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia bisa mempertahankan demokrasi yang relatif stabil? Bagaimana potensi sumber daya alamnya bisa memengaruhi kekuatan global di masa depan? Namun, rasa ingin tahu itu perlahan berubah menjadi obsesi, didorong oleh bisikan-bisikan paranoia yang semakin menguat di benaknya. Ia mulai melihat Indonesia bukan hanya sebagai sebuah negara, melainkan sebagai sebuah simbol. Simbol dari kekuatan yang berbeda, yang potensial, mengancam hegemoni yang ia yakini harus dimiliki Israel. Mereka tumbuh terlalu cepat, bisiknya suatu malam kepada penasihat keamanannya, Mayor Jenderal Evi Golan, yang terkejut dengan nada suaranya yang tidak biasa. Populasi mereka, ekonomi mereka bisa menjadi penghalang, sebuah tembok besar di jalan kita. Golan, seorang prajurit, veteran yang telah melayani di bawah Netanyahu selama bertahun-tahun, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kata-kata Perdana Menteri terdengar seperti keluar dari seseorang yang sedang demam, bukan seorang pemimpin yang biasanya selalu logis dan terukur. Bisikan-bisikan paranoia itu semakin intens setiap hari. Suara-suara di kepalanya berulang kali, mengatakan bahwa dunia sedang berkonspirasi melawannya, melawan Israel. Bahwa setiap negara yang menunjukkan kemajuan adalah ancaman laten, bahwa Israel harus bertindak lebih dulu, lebih cepat, dan lebih tegas daripada siapapun untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Ia mulai membayangkan skenario-skenario absurd di mana Indonesia, entah bagaimana, menjadi bagian dari jaringan musuh global yang ingin menghancurkan Israel. Imajinasi liar ini, yang diselimuti oleh tekanan dan kurang tidur, memicu gagasan yang sungguh di luar nalar. Rencana, kata itu mulai berputar-putar di benaknya. Sebuah proyek besar, sebuah tindakan yang akan mengguncang dunia dan mengukuhkan warisannya dalam sejarah sebagai pemimpin yang tak kenal takut, yang menyelamatkan Israel dari kehancuran yang ia bayangkan. Proyek ini harus begitu berani, begitu mengejutkan, sehingga tidak ada yang akan berani menentangnya setelah itu. Hanya dengan begitu, pikirnya, Israel akan benar-benar aman. Staf terdekatnya, termasuk Kepala Protokol Sarah Leve dan Kepala Komunikasi Amnon Cohen,
mulai merasakan perubahan yang drastis. Netanyahu yang dulu sangat memperhatikan detail dan selalu menuntut kesempurnaan dalam presentasi, kini seringkali kehilangan fokus di tengah rapat. Pandangannya menerawang keluar jendela, seolah melihat sesuatu yang tidak ada di sana. Kadang-kadang, ia akan melontarkan ide yang tidak relevan atau menyinggung teori konspirasi yang tidak berdasar. Sarah, yang telah bekerja untuk Perdana Menteri selama lebih dari 1 dekade, merasakan gelombang kekhawatiran yang dingin menjalari punggungnya. Ia pernah melihat Perdana Menteri berada di bawah tekanan ekstrem, tetapi ini terasa berbeda. Ini adalah sesuatu yang lebih gelap, lebih mengganggu. Amnon, dengan latar belakangnya di bidang intelijen, mulai menyadari pola-pola aneh dalam permintaan informasi Netanyahu. Perdana Menteri semakin sering meminta laporan mendalam tentang demografi negara-negara Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Ia ingin tahu tentang infrastruktur sipil mereka, kekuatan militer mereka, bahkan detail-detail tentang budaya dan agama mereka. Amnon menganggapnya sebagai bagian dari strategi intelijen standar, tetapi ada intensitas yang tidak biasa dalam permintaan tersebut, sebuah obsesi yang mulai terasa tidak sehat. Suatu pagi, Netanyahu memanggil tim penasihat militernya untuk rapat darurat. Suasananya tegang. Ia mulai berbicara tentang ancaman laten dari timur dengan nada yang lebih serius dari biasanya. Ia menunjukkan grafik-grafik pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia, menyoroti Indonesia sebagai salah satu yang paling menonjol. Mereka memiliki potensi untuk menjadi kekuatan regional yang signifikan, katanya. Suaranya pelan namun penuh penekanan. Potensi itu, jika tidak dikelola dengan hati-hati, bisa menjadi ancaman. Para jenderal saling pandang, bingung, ancaman macam apa? Indonesia dan Israel tidak memiliki sejarah konflik langsung. Bahkan hubungan diplomatik mereka sangat terbatas. Kemudian, Netanyahu mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan hipotesis yang membuat bulu kuduk berdiri. Bagaimana jika ada skenario di mana kita perlu melakukan serangan preemptif terhadap target yang jauh, sangat jauh dari perbatasan kita? Apa saja tantangannya? Apa saja risikonya? Ia tidak menyebutkan nama negara, namun arah pembicaraannya sudah sangat jelas. Salah satu jenderal muda, Kolonel Eyal Amir, memberanikan diri bertanya, "Perdana Menteri, apakah Anda berbicara tentang latihan militer? Atau?" Netanyahu memotongnya dengan tatapan tajam. "Saya berbicara tentang kemungkinan, Kolonel. Kita harus siap untuk setiap kemungkinan, tidak peduli seberapa jauh atau tidak biasa itu." Malam itu, di kediaman resminya, Netanyahu tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan sitra-sitra peperangan, kemenangan, dan kejayaan Israel yang tak tertandingi. Gagasan untuk menyerang Indonesia, yang tadinya hanya bisikan gila di benaknya, kini mulai mengambil bentuk yang lebih konkret. Ia mulai menggambar skema kasar di atas secari kertas, menuliskan poin-poin tentang jalur penerbangan, target potensial, dan perkiraan waktu. Setiap garis yang ia goreskan adalah sebuah langkah lebih jauh menuju kegilaan. Ia percaya dengan keyakinan yang mengkhawatirkan bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menjamin keamanan masa depan Israel. Disinilah, di tengah kegelapan malam dan kesendirian yang mendalam, benih rencana gila itu ditanam, siap untuk tumbuh menjadi sesuatu yang akan mengguncang fondasi dunia. Setelah benih kegilaan tertanam, obsesi Netanyahu terhadap Indonesia tumbuh, subur, merasuki setiap celah pikirannya. Ruang perang pribadinya, yang terletak di bagian paling terpencil kantornya, menjadi kuil baru bagi delusinya. Ruangan itu, yang biasanya hanya digunakan untuk pertemuan strategis tingkat tinggi dan rahasia, kini lebih sering menjadi saksi bisu monolog panjangnya di hadapan peta-pita digital yang membentang di layar sentuh raksasa. Peta itu bukan lagi sekadar representasi geografis. Bagi Netanyahu, itu adalah kanvas tempat ia melukiskan ambisi yang semakin gelap berjam-jam. Terkadang hingga dini hari, ia akan berdiri di hadapan layar. Jari-jarinya menelusuri garis pantai, menandai kota-kota besar, dan memetakan jalur laut. Fokus utamanya tidak pernah lepas dari Indonesia. Ia melihat negara kepulauan itu bukan hanya sebagai entitas geografis, melainkan sebagai sebuah entitas yang secara simbolis menghalangi dominasi yang ia yakini mutlak bagi Israel. Dalam benaknya, Indonesia adalah raksasa yang tertidur, yang jika terbangun sepenuhnya, bisa menjadi kekuatan penyeimbang yang menantang tatanan dunia yang ia inginkan. Sumber daya mereka sangat melimpah, bisiknya suatu kali. Suaranya serak karena kurang tidur. Saat ia menyorot peta kepulauan Kalimantan yang kaya mineral dan ladang gas di Natuna, dan populasi mereka lebih dari 270 juta jiwa,
sebuah kekuatan yang belum sepenuhnya sadar akan potensinya. Ia percaya, dengan keyakinan yang mengkhawatirkan, bahwa jika potensi itu jatuh ke tangan yang salah, yang dalam pandangannya adalah tangan siapapun yang tidak sejalan dengan visinya untuk Israel, maka itu akan menjadi ancaman eksistensial. Rencana yang mulai terbentuk di benaknya sungguh di luar akal sehat bagi orang waras manapun. Serangan preemptif berskala besar, bukan sekadar ancaman atau demonstrasi kekuatan, melainkan serangan penuh yang bertujuan melumpuhkan. IMF, skenario di mana Israel, dengan superioritas teknologi dan militernya, bisa melancarkan serangan kejutan yang melumpuhkan infrastruktur kritis Indonesia, memecah belah persatuan mereka, dan dengan demikian, menghapus ancaman yang ia ciptakan. Sendiri dalam pikirannya, Netanyahu mulai memanggil para penasehat militer dan intelijennya secara terpisah. Ia tidak pernah memanggil mereka bersamaan untuk membahas gagasan ini. Sebaliknya, ia menguji air, memberikan potenggen-potenggen teka-teki yang membingungkan. Kepada Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Eitan Cohen, ia bertanya, bagaimana kemampuan proyeksi kekuatan kita jika kita harus bertindak di jarak lebih dari 10.000 km? Apa saja kendala logistik terbesar? Jenderal Cohen, seorang perwira yang disiplin dan selalu memegang teguh prinsip, merasa ada yang aneh. Pertanyaan itu terlalu spesifik, terlalu jauh dari fokus operasional Israel biasanya. Ia memberikan jawaban yang teknis dan profesional, tanpa menyadari tujuan sebenarnya dari pertanyaan Perdana Menteri kepada Kepala Intelijen Mossad, David Levi. Netanyahu mengajukan pertanyaan yang lebih terselubung, analisis mendalam tentang kerentanan infrastruktur sipil di negara-negara yang berpotensi menjadi titik panas di Asia, fokus pada sektor energi, komunikasi, dan transportasi. David Levi, yang dikenal dengan ketajaman analitisnya, merasakan kejanggalan. Permintaan semacam ini biasanya berkaitan dengan operasi kontraterorisme atau ancaman langsung, bukan analisis infrastruktur sipil negara yang jauh dan damai. Ia mengira Netanyahu sedang menghayal tentang ancaman siber baru atau skenario bencana alam. Reaksi para penasihat bervariasi. Jenderal Cohen seringkali tampak bingung, alisnya berkerut saat menerima perina-perina yang terasa tidak relevan dengan prioritas keamanan Israel. David Levi, dengan insting intelijennya yang tajam, merasakan gelombang kekhawatiran yang mendalam. Ia menangkap pola sebuah narasi yang aneh tentang ancaman global yang tersembunyi yang hanya bisa dilihat oleh Perdana Menteri. Namun, tak seorang pun berani secara terang-terangan menentang visi anehnya. Netanyahu adalah pemimpin yang sangat kuat, dikenal karena memecat siapa saja yang dianggap tidak loyal atau tidak mendukung visinya. Rasa takut kehilangan posisi dan pengaruh menghantui mereka, membuat mereka bungkam. Tekanan mental pada Netanyahu semakin terlihat jelas. Ia mulai mengalami halusinasi ringan, melihat bayangan musuh di mana-mana. Saat ia berjalan di koridor kantornya yang sepi, ia seringkali merasa diawasi oleh mata-mata tak terlihat. Saat ia berbicara di telepon, ia yakin ada penyadap di setiap lini. Paranoidnya mencapai titik di mana ia mulai curiga terhadap staf kepercayaannya sendiri, bahkan terhadap orang-orang yang telah mengabdi kepadanya selama puluhan tahun. Ia seringkali mengunci diri di ruang perangnya, hanya keluar untuk pertemuan-pertemuan penting yang tidak bisa dihindari, dan itu pun dengan tatapan mata yang semakin dingin dan tidak ramah. Suatu malam, saat ia kembali menatap peta Indonesia di layar, garis-garis topografi dan batas-batas provinsi mulai bergerak dalam pandangannya. Seolah-olah pulau-pulau itu hidup dan bernapas. Wajah-wajah yang tidak ia kenal muncul dari garis pantai, memandanginya dengan tatapan mengancam. Ia mengusap matanya, mencoba mengusir bayangan itu, tetapi mereka tetap ada. Mereka melihatku, bisiknya. Napasnya tersengal. Mereka tahu apa yang akan kulakukan. Delusi ini semakin memperkuat keyakinannya bahwa ia harus bertindak, dan bertindak cepat. Disinilah, di dalam ruang perang yang sepi, di bawah cahaya monitor yang remang-remang, benih rencana gila itu tidak hanya ditanam, melainkan mulai tumbuh dengan akar yang dalam. Netanyahu percaya bahwa ia adalah satu-satunya yang melihat kebenaran ini, satu-satunya yang mampu menyelamatkan Israel dari ancaman imajinernya. Dan untuk itu, ia bersedia melakukan apapun, bahkan jika itu berarti mengguncang fondasi perdamaian global. Di tengah kegelapan yang menyelimuti pikiran Perdana Menteri, lingkaran dalam Netanyahu mulai merasakan hembusan angin dingin yang tak biasa. Jenderal Eitan Cohen, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, dan David Levi, Kepala Intelijen Mossad, adalah dua pilar utama dalam struktur keamanan Israel. Mereka adalah orang-orang pertama yang menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah
lebih dari sekadar tekanan politik atau kelelahan biasa yang kerap melanda seorang pemimpin negara. Arahan Netanyahu semakin sering terdengar aneh, tidak terhubung dengan realitas ancaman yang biasa mereka tangani. Jenderal Cohen, dengan pengalaman puluhan tahun di medan perang dan meja strategis, mulai merasa cemas. Perintah-perintah untuk menggeser unit-unit militer tertentu ke posisi yang tidak lazim, jauh dari perbatasan Israel, membingungkan dirinya dan stafnya. Untuk apa kita memindahkan unit siber ke pangkalan udara selatan yang terpencil, Jenderal? Tanya seorang staf muda kepadanya. Mencerminkan kebingungan yang dirasakan banyak orang. Cohen hanya bisa menggelengkan kepala. Senyum tipis kecemasan tersungging di bibirnya. Ia sudah mencoba menanyakan langsung kepada Netanyahu, tetapi responsnya selalu samar, penuh dengan jargon tentang persiapan untuk skenario tak terduga dan kebutuhan untuk berpikir di luar kotak. Di sisi lain, David Levi di Mossad, agen rahasia yang memiliki insting tajam elang, mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi yang terasa seperti kepingan puzzle yang salah tempat. Permintaan Netanyahu untuk analisis mendalam tentang infrastruktur sipil di negara-negara Asia Tenggara yang sebelumnya ia abaikan sebagai keanehan sesaat, kini semakin sering disusul dengan pertanyaan tentang kemampuan pengintaian jarak jauh, kapasitas bahan bakar untuk penerbangan non-stop yang sangat panjang, dan potensi kerentanan pertahanan udara negara-negara yang jauh dari Timur Tengah. Levi merasa tenggorokannya tercekat. Ini bukan lagi tentang intelijen rutin. Ini berbau agresi. Netanyahu semakin mengisolasi diri. Ruang kerjanya kini seperti benteng. Ia hanya mempercayai segelintir orang yang dianggapnya loyal mutlak. Para pengikut setia yang selalu mengiyakan setiap perkataannya, atau setidaknya tidak berani membantah. Bahkan, beberapa penasihat lama yang mencoba memberikan masukan berbeda, mendapati diri mereka tiba-tiba dikesampingkan dari rapat penting, atau bahkan dipecat tanpa alasan yang jelas. Lingkaran keputusannya menyempit drastis, hanya menyisakan orang-orang yang, entah karena ambisi atau rasa takut, tidak akan menentang gagasan gila apapun yang muncul dari mulutnya. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan Perdana Menteri, kata Jenderal Cohen kepada David Levi dalam sebuah pertemuan rahasia di sebuah kafe terpencil di Tel Aviv. Pertemuan itu diadakan tanpa protokol resmi, tanpa pengawal. Sebuah bukti betapa gentingnya situasi. Ia berbicara tentang musuh baru yang tidak ada di radar intelijen manapun. Ia terobsesi dengan sebuah negara yang, jujur saja, tidak pernah menjadi ancaman langsung bagi kita. Levi mengangguk, matanya menatap kosong ke cangkir kopi di depannya. Saya juga merasakan hal yang sama, Eitan. Permintaannya semakin aneh. Ia ingin kita mencari titik-titik lemah di negara-negara yang damai, negara-negara yang bahkan tidak memiliki hubungan diplomatik penuh dengan kita. Saya bahkan mendengar bisikan tentang Indonesia dalam beberapa kesempatan. Ini bukan Netanyahu yang kita kenal. Kecurigaan itu tumbuh, perlahan tapi pasti, di antara para pejabat tinggi. Mereka mulai secara diam-diam bertukar informasi, mencoba menyatukan teka-teki dari Perini-Parina yang membingungkan. Mereka adalah para profesional yang setia kepada negara, bukan kepada kegilaan seorang individu. Ada kepala operasi angkatan udara, komodor, dan somron yang kebingungan dengan permintaan untuk memodifikasi jet tempur agar mampu membawa lebih banyak bahan bakar untuk misi jarak sangat jauh. Ada juga kepala unit siber, Sinbad, Mayor Ilana Goldstein, yang menerima perintah untuk melakukan penetrasi jaringan militer negara-negara Asia Tenggara. Suatu hal yang tidak pernah menjadi prioritas. Sebuah konspirasi kecil mulai terbentuk di antara mereka. Bukan konspirasi untuk menggulingkan pemerintah, melainkan konspirasi untuk melindungi Israel dari pemimpinnya sendiri. Mereka mulai menunda-nunda perintah yang tidak masuk akal, mencari celah untuk mempertanyakan validitasnya, atau bahkan mencari sertifikasi teknis untuk tidak melaksanakannya sepenuhnya. Mereka berjuang melawan perintah yang semakin membahayakan, mengetahui bahwa setiap langkah yang diambil Netanyahu berpotensi menyeret Israel ke dalam bencana internasional. Ketegangan internal di pemerintahan Israel mencapai puncaknya. Kabinet, mentori-mentori mulai saling berbisik di lorong-lorong Knesset, bertanya-tanya tentang kondisi Perdana Menteri. Menteri Pertahanan, seorang politikus veteran yang dikenal dengan ketenangannya, terlihat seringkali keluar dari pertemuan dengan Netanyahu dengan wajah pucat dan ekspresi tertekan. Ia berbicara tentang takdir Israel dan pemurnian dunia dengan cara yang tidak wajar, bisik sang menteri kepada seorang rekan dekatnya yang hanya bisa mengangguk pelan, sama-sama merasakan kegelisahan yang memuncak.
Netanyahu sendiri semakin larut dalam delusinya. Ia mulai melihat setiap orang yang menanyainya sebagai bagian dari konspirasi global yang ingin menghentikan misi sucinya. Ia percaya bahwa ia adalah seorang pahlawan yang ditakdirkan satu-satunya, yang berani melihat kebenaran dan bertindak atasnya. Tidurnya semakin terganggu oleh mimpi buruk yang aneh, di mana peta-peta hidup dan musuh-musuh imajiner mengerubunginya. Namun, setiap kali ia terbangun, halusinasi itu justru semakin memperkuat keyakinannya bahwa rencananya adalah satu-satunya jalan. Suatu sore, Jenderal Cohen dan David Levi memutuskan untuk mengambil risiko besar. Mereka meminta pertemuan 4 mata dengan Perdana Menteri dengan dalih membahas perkembangan intelijen yang sangat mendesak. Dalam pertemuan itu, mereka mencoba berbicara kepadanya secara rasional, menunjukkan fakta-fakta, dan mencoba membujuknya untuk menghentikan obsesinya terhadap Indonesia. Perdana Menteri, kata Jenderal Cohen dengan suara tenang namun tegas, rencana semacam ini akan memiliki konsekuensi yang tak terbayangkan. Ini bisa memicu perang global. Netanyahu menatap mereka dengan tatapan kosong, lalu tiba-tiba meledak. Kalian tidak mengerti, kalian buta. Mereka sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Aku melihatnya, aku merasakannya. Ia berteriak, suaranya parau. Kalian adalah bagian dari masalah ini. Jika kalian tidak bisa melihat ancaman yang sebenarnya, mata mereka yang biasanya penuh dengan ketegasan, kini dipenuhi dengan amarah yang tidak sehat. Cohen dan Levi mundur, menyadari bahwa rasionalitas tidak lagi berlaku. Netanyahu tidak bisa lagi diajak berunding. Mereka berdua meninggalkan kantor Perdana Menteri dengan beban berat di pundak. Mereka tahu dengan kepastian yang mengerikan bahwa mereka harus bertindak. Mereka harus mencari cara untuk menghentikan kegilaan ini. Bahkan jika itu berarti mempertaruhkan karier, reputasi, dan bahkan nyawa mereka. Di dalam hati mereka, sebuah tekad baja mulai terbentuk. Mereka tidak akan membiarkan seorang pemimpin nasional, apapun alasannya, menyeret negara mereka ke dalam kehancuran yang tak dapat dihindari. Israel harus diselamatkan dari dirinya sendiri. Kegelisahan di dalam lingkaran pemerintahan Israel tidak bisa lagi disembunyikan rapat-rapat. Dinding-dinding birokrasi yang tebal mulai retak, dan kabar tentang keanehan Perdana Menteri Netanyahu mulai bocor keluar. Bukan dalam bentuk laporan resmi atau pernyataan langsung, melainkan melalui bisikan-bisikan, desas-desus, dan kemudian dalam artikel-artikel samar di media internasional. Sebuah publikasi daring terkemuka di Eropa yang dikenal dengan sumber-sumber intelijennya yang kuat, merilis sebuah artikel berjudul Bayangan di Yerusalem, Perubahan Drastis dalam Gaya Kepemimpinan Israel. Artikel itu, yang ditulis dengan bahasa hati-hati, namun penuh implikasi, menyoroti keputusan-keputusan misterius Netanyahu dan semakin dalamnya isolasi dari penasihat-penasihat terkemuka. Meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan target atau rencana spesifik, artikel tersebut memicu spekulasi luas di kalangan pengamat politik dan keamanan. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Mengapa seorang pemimpin yang dikenal pragmatis tiba-tiba menunjukkan perilaku yang tidak biasa? Pertanyaan-pertanyaan ini menggantung di udara, menciptakan ketidakpastian global. Di Jakarta, Indonesia, nun jauh di sana, seorang jurnalis investigasi muda bernama Maya Rahmawati merasakan ada yang tidak beres. Maya bukanlah jurnalis biasa. Dengan rambutnya yang selalu terikat ekor kuda dan kacamata bertengger di hidungnya, ia memiliki insting yang tajam dan koneksi yang luas, terutama dengan samber-samber intelijen asing yang seringkali memberinya informasi yang tidak bisa ditemukan. Di berita utama, ia bekerja untuk sebuah portal berita independen yang fokus pada isu geopolitik Asia Tenggara. Dikenal karena berani mengangkat isu-isu sensitif. Meja kerjanya, yang selalu berantakan dengan tumpukan dokumen dan catatan tulisan tangan, adalah medan perangnya. Suatu sore, saat ia sedang memilah laporan intelijen mingguan yang masuk melalui saluran aman, matanya terpaku pada sebuah paragraf kecil. Paragraf itu menyoroti peningkatan aktivitas intelijen Israel yang tidak biasa di wilayah Asia Pasifik, khususnya terkait infrastruktur maritim. Secara terpisah, ada juga laporan lain yang menyebutkan pertemuan rahasia pejabat tinggi militer Israel yang membahas proyeksi kekuatan jarak jauh tanpa konteks yang jelas. Maya adalah orang yang gemar menghubungkan titik-titik. Ia mengingat artikel samar tentang Netanyahu. Sebuah firasat buruk merayapi benaknya. Mengapa Israel, yang biasanya disibukkan dengan isu-isu di Timur Tengah, tiba-tiba meningkatkan pengawasan di Asia Pasifik,
khususnya maritim? Dan mengapa ada pembicaraan tentang proyeksi kekuatan jarak jauh? Ini semua terlalu kebetulan untuk diabaikan. Ada sesuatu yang tidak sinkron, gumamnya pada diri sendiri, sambil menggetuk-getikan pena di dagunya. Israel dan Indonesia. Tidak ada konflik, tidak ada sejarah, tapi kenapa ada aktivitas ini? Ia mulai menggali lebih dalam. Maya menghabiskan berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tenggelam dalam lautan data. Ia menelusuri laporan-laporan lama, menganalisis pola komunikasi intelijen, dan menghubungi sumber-sumbernya di Washington, London, dan bahkan beberapa diplomat di Tel Aviv yang ia kenal. Ia mencari anomali, setiap detail yang tidak pada tempatnya. Ia bahkan menyewa seorang analis data independen untuk mencari pola dalam lalu lintas, komunikasi dan pergerakan aset militer yang sifatnya terbuka namun jarang diperhatikan. Informasi yang ia kumpulkan sangat fragmentaris. Laporan tentang pesanan suku cadang pesawat tempur tertentu yang tidak biasa oleh Israel. Analisis tentang kerentanan sistem navigasi satelit di wilayah Khatulistiwa, dan bahkan rumor tentang tim peneliti Israel yang mempelajari pola cuaca ekstrem di Asia Tenggara. Masing-masing informasi ini, jika berdiri sendiri, tidak akan berarti apa-apa. Namun, saat Maya menyatukannya, sebuah gambaran yang mengerikan perlahan mulai terbentuk. Ia bahkan mencari informasi tentang kondisi mental Perdana Menteri Netanyahu. Ia menemukan beberapa artikel dan analisis psikologis dari sumber-sumber terbuka yang membahas tekanan ekstrim yang dihadapi para pemimpin dunia dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi pengambilan keputusan. Artikel-artikel ini dikombinasikan dengan desas-desus yang ia dengar, mulai membentuk hipotesis yang mengejutkan. Apakah Perdana Menteri Israel sedang tidak stabil secara mental? Setiap kali Maya semakin dekat dengan kebenaran, ia menghadapi ancaman dan tekanan untuk berhenti. Surel anonim yang berisi peringatan halus. Panggilan telepon dari nomor tidak dikenal yang hanya berisi suara napas. Dan bahkan beberapa kali, ia merasa diikuti saat pulang dari kantor. Hentikan apa yang sedang kau lakukan. Bunyi sebuah pesan teks anonim yang sangat mengancam. Kau bermain api. Tekanan ini bukan hanya dari pihak yang tidak ingin rahasia itu terbongkar, tetapi juga dari editornya sendiri, yang khawatir akan keselamatan Maya dan reputasi portal berita mereka. Maya, apakah ini benar-benar penting? Ini terlalu berbahaya, kata editornya suatu malam. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Namun, tekad Maya untuk mengungkap kebenaran semakin kuat. Ia tahu bahwa ia berada di ambang penemuan sesuatu yang bisa mengguncang dunia. Rasa takut bercampur dengan adrenalin. Ia tidak bisa lagi mundur. Ia merasa bahwa ada potensi bahaya besar yang mengancam negaranya. Dan sebagai seorang jurnalis, ia memiliki tanggung jawab moral untuk mengungkapnya. Setiap potongan informasi, setiap ancaman yang ia terima, hanya semakin meyakinkan dia bahwa ia berada di jalur yang benar. Kepingan-kepingan, teka-teki yang tampaknya mustahil untuk dihubungkan itu, kini mulai membentuk gambaran yang mengerikan di benaknya. Sebuah rencana yang begitu gila, sehingga hampir tidak masuk akal. Namun, bukti-bukti yang ia kumpulkan, meskipun belum lengkap, terus menunjuk ke satu arah yang sama. Ia tahu, ia harus terus melangkah maju. Ketegangan di Jakarta mencengkeram erat Maya Rahmawati. Tidurnya mulai terganggu oleh banggan-banggan skenario terburuk, namun tekadnya tidak goyah. Meja kerjanya kini dipenuhi peta-peta, grafik, dan cetakan laporan intelijen yang samar. Ia tahu, dengan setiap serat tubuhnya, bahwa ia berada di ambang penemuan besar. Informasi yang ia kumpulkan, meskipun masih berupa kepingan-kepingan, terus menunjuk pada satu kesimpulan yang mengerikan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sedang merencanakan sesuatu yang jauh melampaui konflik regional biasa. Pagi itu, ponselnya bergetar dengan nomor tak dikenal. Setelah ragu sejenak, Maya mengangkatnya. Maya Rahmawati, suara seorang pria yang terdengar lelah, aksennya asing namun fasih berbahasa Inggris, bertanya dari seberang. Saya punya sesuatu yang Anda cari, sesuatu yang akan mengubah segalanya. Tapi saya butuh jaminan keamanan. Jantung Maya berdebar kencang. Ia tahu, ini adalah momen yang ditunggunya. Ia mengatur pertemuan rahasia di sebuah kafe terpencil di pinggir kota, jauh dari keramaian dan mata-mata yang mungkin mengawasinya. Pria itu adalah Ariel Ben-Ezra, seorang diplomat Israel senior yang selama ini diam-diam menentang kebijakan Netanyahu. Ariel telah lama merasa tertekan, menyaksikan kegilaan pemimpinnya yang semakin menjadi-jadi. Ia tidak bisa lagi menyimpan rahasia ini. Risiko kehancuran bagi Israel dan dunia terlalu besar. Saat mereka bertemu, Ariel tampak pucat dan gelisah, matanya terus-menerus memindai sekeliling. Tanpa basa-basi, ia menyerahkan sebuah flash drive kecil kepada Maya. Ini semua yang perlu Anda tahu,
bisiknya. Suaranya nyaris tak terdengar. Dokumen-dokumen ini adalah bukti nyata. Ini adalah rencana mereka. Maya mengambil flash drive itu. Tangannya sedikit gemetar. Setelah Ariel pergi secepat ia datang, Maya bergegas kembali ke kantor, mengunci pintu, dan memasukkan flash drive ke komputernya. Apa yang ia temukan di dalamnya membuat napasnya tercekat. Itu bukan hanya laporan samar atau analisis hipotesis, ini adalah dokumen rahasia militer Israel yang sangat terperinci. Dengan cap top secret, eyes only. Di setiap halaman, dokumen-dokumen itu berisi rencana serangan preemptif berskala besar terhadap Indonesia. Ada peta digital dengan target-target yang ditandai dengan jelas, fasilitas pemerintah di Jakarta, instalasi militer strategis di Jawa dan Sumatera, pusat-pusat komunikasi utama, bandara-bandara internasional, dan bahkan, yang paling mengerikan, pusat-pusat populasi padat dengan perkiraan dampak korban jiwa yang mengerikan. Ada pula rincian tentang jalur penerbangan yang sangat panjang yang akan ditempuh jet tempur Israel, strategi siber untuk melumpuhkan pertahanan udara Indonesia, dan bahkan rencana propaganda Poskase Ronjen untuk membenarkan tindakan tersebut. Kepada dunia, tanggal-tanggal perkiraan operasi juga tertera, menunjukkan bahwa rencana ini sudah berada pada tahap implementasi awal. Tidak mungkin, bisik Maya. Matanya menyapu setiap kata, setiap angka, setiap target. Rasa dingin menusuk hingga ke tulang. Ini adalah sebuah bom waktu yang nyata, bukan sekadar teori konspirasi. Jika rencana ini terlaksana, dampaknya tidak hanya akan menghancurkan Indonesia, tetapi juga akan memicu krisis global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang. Perang antara negara-negara yang tidak memiliki sejarah konflik langsung ini adalah kegilaan murni yang telah menjadi rencana nyata. Ia harus memverifikasi keaslian dokumen ini. Meskipun ia percaya pada Ariel, taruhannya terlalu besar untuk mengambil risiko. Maya menghubungi seorang mantan analis intelijen PBB yang sangat ia percaya. Seorang pria tua bijaksana yang kini hidup tenang di pedesaan Swiss dengan menggunakan saluran komunikasi terenkripsi yang aman. Ia mengirimkan beberapa sampel dokumen tanpa menyebutkan nama negara atau sumbernya. Butuh waktu puluhan jam yang terasa seperti berhari-hari. Kemudian, balasan datang. Ini asli Maya, kode enkripsinya, cap-cap dinas, dan bahkan gaya penulisannya. Ini adalah dokumen resmi Israel. Konfirmasi itu seperti pukulan telak. Dunia akan runtuh. Maya merasa mual, namun tekadnya semakin menguat. Ia harus mempublikasikan ini segera, namun ia menghadapi keraguan dari banyak pihak. Editornya, meskipun mempercayai insting Maya, sangat khawatir Maya. Ini gila, dunia tidak akan percaya. Mereka akan menuduh kita memfitnah, memprovokasi perang. Apakah kau yakin ini bukan disinformasi? Tanya editornya. Suaranya bergetar. Beberapa rekan kerja Maya juga menyuarakan kekhawatiran yang sama. Ini terlalu besar, terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Bahkan beberapa sumber diplomatik yang dihubungi Maya secara anonim menyatakan skeptisisme mereka. Khawatir hal itu adalah jebakan atau upaya memprovokasi. Maya berjuang untuk meyakinkan mereka, menunjukkan bukti demi bukti, kepingan demi kepingan yang ia kumpulkan selama berminggu-minggu. Ia menjelaskan bagaimana setiap laporan samar, setiap pergerakan militer yang aneh, setiap bisikan tentang Netanyahu yang tidak stabil, kini semua terhubung dalam dokumen-dokumen yang Ariel berikan. Ia menunjukkan bagaimana pola-pola yang ia temukan selama ini kini membentuk gambaran yang utuh dan mengerikan. Ia bekerja tanpa henti selama 24 jam berikutnya. Ia membuat salinan cadangan dari semua dokumen, menyimpan di lokasi yang aman dan terpisah. Ia mulai menulis laporan investigasinya, menyusun semua bukti dengan hati-hati, memastikan setiap kalimat didukung oleh data yang valid. Setiap kata yang ia ketikkan adalah sebuah proklamasi, sebuah peringatan kepada dunia. Ia tahu betul risiko besar yang akan ia hadapi. Nyawanya mungkin terancam. Portal beritanya mungkin akan ditutup. Ia mungkin akan dituduh sebagai agen musuh. Tapi, di tengah semua itu, ia juga tahu bahwa ia tidak punya pilihan. Saat matahari terbit di ufuk timur Jakarta, menerangi gedung-gedung pencakar langit yang menjulang, Maya menyelesaikan tulisannya. Jari-jarinya gemetar saat ia menekan tombol kirim untuk mengirim draft akhir kepada editornya. Ia telah melakukan bagiannya. Kini, bola ada di tangan dunia. Keputusan untuk mempublikasikan laporan ini akan mengubah segalanya. Tidak hanya bagi dirinya, bagi Indonesia, tetapi juga bagi tatanan geopolitik global. Dunia akan segera mengetahui tentang kegilaan Perdana Menteri Netanyahu
saat sinar matahari pagi menembus celah jendela kantor berita di Jakarta, membawa serta kehangatan yang kontras dengan dinginnya fakta yang baru saja terungkap. Maya menekan tombol publikasikan. Artikel investigasinya yang berjudul "Rencana Gelap Yerusalem, Apakah Israel Bersiap Menyerang Indonesia?" segera tersebar di dunia maya. Menyebar layaknya api di padang kering. Dalam hitungan menit, surel dan notifikasi mulai membanjiri server mereka. Publikasi daring itu, dengan segala bukti yang dikumpulkannya, termasuk salinan sebagian dokumen rahasia yang telah dianonimkan untuk melindungi sumbernya, adalah sebuah bom waktu yang meledak di panggung dunia. Gelombang kejut yang dahsyat segera terasa. Dunia terdiam, lalu meledak dalam reaksi yang campur aduk antara keterkejutan, kemarahan, dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin sebuah negara damai seperti Indonesia, dengan populasi mayoritas Muslim yang moderat dan tidak memiliki konflik langsung dengan Israel, tiba-tiba menjadi target serangan preemptif? Gagasan itu terlalu gila, terlalu kejam untuk bisa diterima. Akal sehat, pemerintah Indonesia adalah yang pertama merespons dalam sebuah konferensi pers darurat yang disiarkan langsung ke seluruh negeri dan dunia. Menteri Luar Negeri Indonesia dengan wajah tegang dan suara bergetar karena amarah yang tertahan mengecam rencana tersebut sebagai tindakan agresi yang tidak dapat diterima dan tidak beralasan. Ini adalah pelanggaran serius terhadap kedaulatan kami, hukum internasional, dan prinsip-prinsip kemanusiaan, ujarnya tegas, matanya menatap tajam ke arah kamera. Kami menuntut penjelasan segera dan penghentian total atas rencana gila ini dari pihak Israel. Kami akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk melindungi rakyat dan wilayah kami. Protes spontan segera pecah di berbagai kota besar di Indonesia. Massa turun ke jalan, mengibarkan bendera merah putih, dan menyerukan kecaman keras terhadap Israel. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, segera mengumumkan pertemuan darurat Dewan Keamanan. Diplomat-diplomat dari seluruh dunia berebut mencari informasi, berusaha memahami skala ancaman ini. Sekretaris Jenderal PBB mengeluarkan pernyataan yang menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan masalah ini melalui jalur diplomasi. Ia menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas global yang kini terancam serius. Para pemimpin dunia yang mulanya skeptis mulai menyadari beratnya situasi setelah tim intelijen mereka mengonfirmasi keaslian sebagian informasi yang dibocorkan Maya, Amerika Serikat. Sekutu terdekat Israel berada dalam posisi yang sangat sulit. Presiden Naes menelepon Netanyahu, menuntut penjelasan dan menekankan bahwa tindakan agresi semacam itu tidak dapat dibenarkan dan akan memiliki konsekuensi yang parah. Namun, Netanyahu yang masih dalam genggaman delusinya menolak tuduhan itu. Dengen, Emerald, ini semua adalah propaganda musuh, sebuah rekayasa untuk merusak reputasi Israel, teriak Netanyahu dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi, wajahnya memerah karena amarah. Ia menuduh Maya, portal beritanya, dan media internasional lainnya sebagai bagian dari konspirasi besar yang ingin menjatuhkannya dan melemahkan Israel. Mereka mencoba menghentikan misi suci kita untuk melindungi rakyat kita. Ini adalah kebohongan yang keji. Namun, kata-katanya terdengar semakin sumbang di telinga publik dunia yang kini telah melihat bukti nyata reaksi di dalam Israel sendiri sangat kompleks. Awalnya, ada gelombang kebingungan dan keengganan untuk percaya. Bagaimana mungkin pemimpin mereka, seorang pahlawan nasional, bisa melakukan hal sekeji ini? Namun, seiring dengan semakin banyaknya bukti dan kecaman internasional yang berdatangan, retakan dalam koalisi pemerintahannya mulai terlihat jelas. Beberapa menteri kabinet, terutama dari partai-partai moderat, mulai menyuarakan keraguan secara terbuka. Mereka mendesak Netanyahu untuk memberikan penjelasan yang transparan dan meyakinkan. Beberapa bahkan secara pribadi menghubungi Jenderal Cohen dan David Levi, meminta konfirmasi tentang kebenaran laporan tersebut. Jenderal Cohen dan David Levi, yang telah berjuang secara internal untuk menghentikan Netanyahu, kini merasa dibenarkan. Publikasi Maya adalah alat yang mereka butuhkan untuk membawa kegilaan ini ke permukaan. Meskipun mereka tidak bisa secara langsung mengonfirmasi sumbernya, mereka menggunakan tekanan publik ini sebagai leverage. Di belakang layar, mereka mulai berkoordinasi dengan para menteri dan anggota Knesset yang masih waras, mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya untuk menghentikan. Perdana Menteri kecaman global terhadap Israel belum pernah terjadi sebelumnya. Demonstrasi anti-Israel meletus di berbagai negara, menuntut pertanggungjawaban. Dewan Keamanan PBB melanjutkan diskusinya, dengan beberapa negara mulai mempertimbangkan sanksi ekonomi yang keras terhadap Israel jika Netanyahu
tidak segera mencabut rank. Citra Israel di mata dunia anjlok drastis. Maya, di balik meja kerjanya yang kini menjadi pusat perhatian dunia, merasa lelah namun lega. Ia telah menjalankan tugasnya. Namun, ia juga tahu bahwa ini baru permulaan. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai. Pertempuran untuk menghentikan seorang pemimpin yang gila agar tidak menyeret dunia ke dalam jurang kehancuran. Ancaman terhadap dirinya semakin nyata, tetapi ia telah mengungkap kebenaran. Dan kebenaran itu kini menjadi gema peringatan yang mengguncang seluruh dunia. Setelah berita tentang rencana gila, Perdana Menteri Netanyahu menyebar ke seluruh penjuru dunia. Gejolak yang ditimbulkannya tidak lagi bisa dibendung. Krisis diplomatik memburuk dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, menyeret Israel ke dalam pusaran isolasi dan kecaman global. Suasana di markas besar PBB di New York terasa sangat mencekam. Sidang Dewan Keamanan PBB berlangsung maraton, penuh dengan debat sengit dan retorika keras. Duta besar dari berbagai negara satu persatu berdiri di podium, menyuarakan kemarahan dan kekhawatiran mereka. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat, yang secara tradisional adalah sekutu terkuat Israel, kini berada di bawah tekanan diplomatik yang luar biasa dari komunitas internasional dan juga dari publik mereka sendiri. Presiden Amerika Serikat, dalam sebuah pidato yang disiarkan televisi nasional, dengan nada serius menyerukan kepada Israel untuk membatalkan rencana serangan tersebut. Tindakan agresi semacam ini tidak hanya akan melanggar hukum internasional, katanya, tetapi juga akan menggoyahkan stabilitas global dan berpotensi memicu konflik yang tak terkendali di kawasan. Di belakang layar, para diplomat Amerika terus-menerus menghubungi kantor Netanyahu, berusaha membujuknya, mengancam dengan konsekuensi serius jika ia tidak menghentikan kegilaannya. Kekuatan Eropa juga tidak tinggal diam. Uni Eropa segera mengeluarkan pernyataan bersama yang mengecam keras rencana Israel dan mengumumkan peninjauan ulang seluruh kerjasama ekonomi dan militer dengan Tel Aviv. Beberapa negara Eropa bahkan mulai secara terbuka mempertimbangkan sanksi ekonomi yang berat. Sebuah pukulan telak bagi ekonomi Israel yang sangat bergantung pada perdagangan internasional. Ancaman pembekuan aset, embargo senjata, dan pembatasan perjalanan bagi pejabat Israel mulai mengemuka di berbagai forum internasional di dalam Israel sendiri. Gelombang protes massa meletus di seluruh negeri. Ribuan, kemudian puluhan ribu warga Israel turun ke jalan-jalan di Tel Aviv, Yerusalem, dan Haifa. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Bukan atas nama kami," dan "Hentikan kegilaan Netanyahu." Marah dan malu atas citra negara mereka yang hancur di mata dunia, mereka menuntut pengunduran diri Netanyahu. Solidaritas dengan Indonesia, sebuah negara yang sebelumnya nyaris tak ada dalam kesadaran publik Israel, tiba-tiba menjadi simbol perlawanan terhadap kegilaan seorang pemimpin. Tokoh-tokoh agama, akademisi, dan bahkan veteran militer bergabung dalam seruan agar Netanyahu mundur. Retakan dalam koalisi pemerintahannya semakin membesar dan tak bisa ditambal. Para sekutu politik Netanyahu, yang mulanya mencoba mempertahankan diri dengan alasan menunggu klarifikasi, kini mulai menarik dukungan mereka 1/4 demi 1/4. Menteri Keuangan yang loyal kepada partai secara terbuka menyatakan bahwa rencana Perdana Menteri akan menghancurkan ekonomi Israel dan mendesak Netanyahu untuk kembali ke akal sehat. Mereka menyadari bahwa Netanyahu telah menjadi beban yang tidak dapat dipertahankan. Sebuah liabilitas yang mengancam masa depan negara. Pada saat yang paling krusial, Kepala Staf Angkatan Bersenjata, Jenderal Eitan Cohen, dan Kepala Intelijen, Mossad, David Levy, memutuskan untuk mengambil langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam sebuah konferensi pers gabungan yang mengejutkan, disaksikan oleh seluruh dunia, mereka secara terbuka menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap rencana serangan ke Indonesia. Jenderal Cohen, dengan seragam militernya yang gagah, berdiri tegak di hadapan mikrofon. Sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Israel, katanya, suaranya lantang dan jelas, "Saya menyatakan bahwa rencana yang bocor ke publik tidak mewakili strategi pertahanan atau keamanan nasional Israel yang sah. Rencana semacam ini adalah tindakan agresi yang tidak dapat diterima dan akan membahayakan nyawa prajurit kami serta warga sipil tak berdosa." Ia melanjutkan dengan tegas, "Saya dan seluruh jajaran angkatan bersenjata menolak untuk melaksanakan perintah yang jelas-jelas melanggar hukum internasional dan moralitas. Loyalitas kami adalah kepada negara Israel dan rakyatnya, bukan kepada perintah yang lahir dari delusi." Di sampingnya, David Levy, dengan ekspresi serius yang mencerminkan beban berat di pundaknya, menambahkan, "Intelijen Mossad yang saya pimpin
telah secara menyeluruh mengevaluasi situasi. Tidak ada ancaman eksistensial dari Indonesia yang membenarkan tindakan militer apapun. Rencana ini adalah buah dari paranoia, bukan analisis strategis yang rasional. Kami tidak akan menjadi bagian dari kehancuran ini. Ia menekankan bahwa Mossad akan terus bekerja untuk melindungi Israel dari ancaman nyata, bukan yang diciptakan oleh imajinasi seorang pemimpin. Pernyataan kedua, pejabat tinggi militer dan intelijen itu adalah pukulan telak yang meruntuhkan sisa otoritas Netanyahu. Dunia terkejut dengan keberanian mereka. Sebuah tindakan pembangkangan yang hampir tidak pernah terjadi dalam sejarah Israel. Para pemimpin dunia memuji tindakan mereka sebagai langkah yang berani untuk menjaga stabilitas. Netanyahu, yang menonton konferensi pers itu dari kantornya yang sepi, meledak dalam amarah yang tak terkendali. Ia membanting telepon, berteriak bahwa Cohen dan Levy adalah pengkhianat dan agen musuh. Namun, suaranya kini hanyalah raungan dari seorang pemimpin yang telah kehilangan segalanya. Tekadnya untuk menyerang Indonesia, yang sebelumnya terasa begitu kuat dan tak tergoyahkan, kini berhadapan dengan tembok yang dibangun oleh para loyalis negaranya sendiri. Ini adalah awal dari akhir. Pernyataan terbuka Jenderal Eitan Cohen dan David Levy adalah gemuruh terakhir yang mengguncang fondasi kekuasaan Perdana Menteri Netanyahu. Dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat drama politik di Israel mencapai puncaknya. Netanyahu, terpojok dan terhina di mata global, menunjukkan sisi paling paranoid dan putus asanya. Ia menolak untuk menyerah. Dalam benaknya yang sudah sangat rapuh, Cohen dan Levy bukanlah pahlawan yang melindungi negara, melainkan pengkhianat yang telah bersekutu dengan musuh-musuh imajinernya. Dari kantornya, yang kini terasa seperti bunker, ia memerintahkan penangkapan para jenderal dan pejabat yang secara terbuka menentangnya. Mereka adalah pengkhianat. Mereka harus diadili atas kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi. Teriaknya melalui telepon kepada kepala pengawal pribadinya, yang terlihat ragu-ragu di ujung sambungan. Namun, perintahnya tidak lagi dipatuhi dengan loyalitas buta. Aparat kepolisian dan unit militer yang selama ini selalu patuh, kini menghadapi dilema moral yang serius. Mereka telah mendengar pernyataan Cohen dan Levy. Mereka melihat reaksi global, dan mereka merasakan gelombang kemarahan publik. Mereka adalah warga Israel yang loyal kepada konstitusi, bukan kepada kegilaan seorang individu. Mayor Jenderal Ilana Goldstein, kepala unit siber Sinbad, yang sebelumnya diperintahkan untuk melakukan penetrasi jaringan Indonesia, kini secara terbuka menolak perintah ini tidak etis dan melanggar hukum. Tegasnya kepada atasannya, pembangkangan menyebar dengan cepat di antara jajaran militer dan keamanan. Komandan unit-unit kunci, dari Angkatan Udara hingga unit intelijen lapangan, menyatakan bahwa mereka tidak akan bertindak atas dasar perintah yang mereka yakini akan membahayakan negara dan melanggar sumpah mereka. Pasukan keamanan dan militer mulai memberontak secara internal. Mereka tidak mengangkat senjata melawan pemerintah, tetapi mereka menolak menjadi alat bagi delusi seorang pemimpin. Di Knesset, Parlemen Israel, suasana sangat tegang. Penolakan jenderal-jenderal top dan ancaman sanksi internasional mempercepat kehancuran politik Netanyahu. Para anggota parlemen dari berbagai faksi, termasuk sebagian dari partainya sendiri, akhirnya menemukan keberanian untuk bertindak. Sebuah mosi tidak percaya diajukan. Diskusi berlangsung panas, dengan teriakan dan tuduhan yang memenuhi aula. Dukungan Netanyahu telah menguap sepenuhnya. Ia kini hanya didukung oleh segelintir politikus fanatik yang sama delusinya atau terlalu takut untuk menentangnya. Netanyahu sendiri menolak untuk menghadiri sesi pemungutan suara. Ia tetap berada di kantornya, sibuk memberikan perintah yang tidak lagi ada yang mematuhinya. Ia percaya bahwa ia masih mengendalikan situasi, bahwa ini semua adalah bagian dari ujian yang harus ia hadapi. Ia bahkan mencoba menghubungi Presiden Amerika Serikat lagi, mengancam untuk mengungkapkan rahasia-rahasia kotor jika Washington tidak menghentikan tekanan padanya. Namun, panggilannya tidak dijawab. Kekuatan politiknya runtuh seperti tumpukan kartu. Setiap menit, ia kehilangan dukungan. Para pejabat yang sebelumnya takut kepadanya, kini terang-terangan menentangnya. Beberapa bahkan mulai memberikan kesaksian rahasia kepada media dan lembaga penegak hukum tentang keanehan perilakunya selama beberapa bulan terakhir pada sore hari yang bersejarah itu. Hasil pemungutan suara mosi tidak percaya diumumkan di Knesset. Netanyahu kalah telak. Mayoritas anggota parlemen telah mencabut kepercayaan mereka padanya. Ia bukan lagi Perdana Menteri. Namun, Netanyahu menolak untuk menerima kekalahan itu. Dalam upaya terakhir untuk mempertahankan kekuasaan,
ia mencoba mengumpulkan sisa pasukannya. Ia memerintahkan unit pengawal pribadinya untuk mengunci kantor dan memblokir akses ke gedung Perdana Menteri. Ia berencana untuk mengumumkan keadaan darurat, menyatakan dirinya sebagai pemimpin darurat nasional yang untuk menghadapi konspirasi internal dan eksternal. Ia membayangkan skenario di mana ia akan memimpin kudeta, membersihkan elemen-elemen yang ia anggap pengkhianat dari tubuh pemerintahan. Namun, upaya itu gagal total. Unit pengawal pribadinya yang dipimpin oleh komandan yang secara diam-diam telah berkoordinasi dengan Jenderal Cohen dan David Levi, menolak perintah ilegal tersebut. Mereka telah berjanji untuk melindungi Perdana Menteri, tetapi bukan untuk menjadi kaki tangan dalam penghancuran demokrasi Israel. Saat matahari mulai terbenam di Yerusalem, pasukan keamanan internal Israel di bawah arahan langsung dari Jenderal Cohen dan diotorisasi oleh Knesset yang baru saja memecat Netanyahu, bergerak menuju kantor Perdana Menteri. Mereka tiba dengan kendaraan lapis baja, mengepung gedung. Tidak ada tembakan yang dilepaskan, tidak ada perlawanan. Pintu kantor Perdana Menteri, yang dulunya merupakan simbol kekuasaan mutlak, kini dibuka oleh pasukan keamanan. Di dalamnya, Netanyahu ditemukan sendirian, duduk di kursinya, menatap kosong ke arah peta Indonesia di layar besarnya. Ia bergumam, kata-kata yang tidak jelas tentang kemenangan dan takdir. Wajahnya lelah, matanya merah dan bengkak. Ia tidak lagi terlihat seperti pemimpin yang kuat dan tangguh, melainkan seorang pria tua yang kalah, terperangkap dalam jaring delusinya. Sendiri, dengan tenang, tanpa perlawanan fisik, ia ditahan di kantornya sendiri. Kamera-kamera berita yang telah berjaga di luar menangkap momen krusial ini dari kejauhan. Sebuah mobil hitam yang membawa seorang pria keluar dari gedung, dikawal ketat. Dunia tercengang. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, sang pemimpin yang pernah tak terkalahkan, akhirnya jatuh. Ia segera dihadapkan pada tuduhan-tuduhan serius, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, perencanaan kejahatan perang, dan upaya untuk menggulingkan konstitusi. Kondisi mentalnya yang rapuh menjadi fokus utama perhatian publik dan media, membuka diskusi besar tentang kesehatan mental pemimpin di puncak kekuasaan. Knesset, jantung demokrasi Israel, telah berbicara. Suara mayoritas mutlak, Sabu Apukelen, telak yang tidak terbantahkan, telah mencabut kepercayaan mereka dari Benjamin Netanyahu. Hasil pemungutan suara mosi tidak percaya yang diumumkan dengan hikmat oleh Ketua Knesset menggema di seluruh Israel dan melintasi benua. Netanyahu, yang telah menolak untuk menghadiri sesi yang menentukan itu, kini adalah seorang Perdana Menteri yang dicopot secara sah. Namun, bagi pria yang telah lama hidup dalam bayang-bayang delusi dan paranoidnya sendiri, realitas itu adalah sesuatu yang tidak bisa ia terima. Ia tetap berada di kantornya yang mewah, dikelilingi oleh pita-pita digital yang menunjukkan Indonesia, seolah-olah dunia luar tidak pernah ada. Dalam pikiran yang semakin kacau, ia masih percaya bahwa ia memegang kendali penuh, bahwa ini semua adalah bagian dari ujian ilahi yang harus ia hadapi. Mereka mencoba menghentikanku. Mereka tidak ingin Israel menjadi besar, raungnya kepada kepala staf pengawal pribadinya, Mayor Ariel Sharon, bukan tokoh politik Ariel Sharon. Mayor Sharon, seorang prajurit setia namun pragmatis, berusaha menjaga ketenangan. Ia telah mendengar bisikan-bisikan tentang kesehatan mental Perdana Menteri selama berminggu-minggu, dan kini ia melihatnya dengan mata kepala sendiri dalam upaya terakhir, sebuah tindakan putus asa untuk mempertahankan kekuasaan yang telah terlepas dari genggamannya. Netanyahu mencoba melancarkan kudeta. Ia memerintahkan unit pengawal pribadinya untuk mengunci dan mengamankan gedung Perdana Menteri, serta memblokir semua akses masuk dan keluar. Ia berencana untuk mengumumkan keadaan darurat nasional, menyatakan dirinya sebagai pemimpin darurat yang diperlukan untuk menghadapi pengkhianatan internal dan konspirasi asing. Ia membayangkan dirinya akan tampil di televisi, menyerukan kepada rakyat Israel untuk bangkit melawan masu-masu yang tidak terlihat. Kita akan membersihkan negara ini dari para pengkhianat, teriaknya. Wajahnya memerah, matanya melotot. Aku akan memimpin sendiri operasi ini. Namun, perintahnya jatuh pada telinga yang kini tuli, unit pengawal pribadinya. Meskipun secara profesional setia kepada Perdana Menteri sebagai individu, memiliki loyalitas yang lebih besar kepada konstitusi Israel dan hukum negara. Mereka telah mendengar pernyataan Jenderal Cohen dan David Levy. Mereka telah menyaksikan kegelisahan publik. Mereka tidak akan menjadi pion dalam kegilaan seorang pria. Komandan unit tersebut, setelah konsultasi singkat namun intens dengan Mayor Ariel Sharon, dengan sopan namun tegas menolak perintah Netanyahu.
Tuan Perdana Menteri, kata komandan itu. Kami bersumpah untuk melindungi negara dan hukumnya. Perintah ini berada di luar batas otoritas kami. Penolakan itu bagai tamparan keras di wajah Netanyahu. Ia menatap mereka dengan tatapan tidak percaya, seolah-olah ia telah dikhianati oleh bayangannya sendiri. Kekuatannya, yang selama ini dibangun di atas ketakutan dan loyalitas, kini runtuh total. Ia tidak punya siapa-siapa lagi yang akan mematuhinya. Pada saat yang sama, di luar gedung Perdana Menteri, pasukan keamanan internal Israel, di bawah koordinasi langsung dari Jenderal Eitan Cohen dan David Levy, yang kini bertindak atas perintah Knesset yang baru dan sah, bergerak, mereka tiba dengan kendaraan lapis baja, memblokade jalan-jalan di sekitar gedung, dan mengepung kompleks tersebut. Tidak ada tembakan peringatan, tidak ada perlawanan bersenjata. Gerakan mereka presisi dan terkoordinasi, menunjukkan profesionalisme tinggi di tengah krisis yang belum pernah terjadi. Pintu utama gedung Perdana Menteri, yang dulunya dijaga ketat dan terasa begitu kokoh, kini dibuka oleh pasukan keamanan. Mereka memasuki gedung dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Di dalamnya, mereka menemukan Netanyahu sendirian di ruang kerjanya yang luas. Ia masih duduk di kursinya, matanya terpaku pada proyeksi peta Indonesia di dinding, tangannya memegang pena yang tidak menulis apapun. Ia bergumam kata-kata yang tidak jelas, sebagian besar tentang kemenangan dan takdir Israel yang agung. Ia tidak lagi terlihat seperti pemimpin yang kuat dan tangguh, melainkan seorang pria tua yang kalah, terperangkap dalam jaring delusinya sendiri, menyedihkan dalam kesendiriannya. Dengan tenang, tanpa perlawanan fisik, bahkan tanpa protes yang berarti dari dirinya, Netanyahu ditahan di kantornya sendiri. Ia diborgol dan dibawa keluar dari gedung, dikawal ketat oleh petugas keamanan yang mengenakan seragam gelap. Dunia yang telah terpaku pada siaran berita langsung, menyaksikan momen bersejarah ini. Kamera-kamera berita yang telah berjaga di luar gerbang gedung. Perdana Menteri berhasil menangkap momen krusial ini dari kejauhan. Sebuah mobil hitam yang membawa seorang pria keluar dari gedung, dikawal oleh beberapa kendaraan lapis baja. Berita tentang penangkapan Benjamin Netanyahu segera menyebar luas seperti kilat. Judul utama di seluruh dunia berteriak tentang peristiwa ini. Perdana Menteri Israel ditahan. Akhir era Netanyahu yang penuh kontroversi. Dunia tercengang dan sebagian besar bernapas lega. Seorang pemimpin yang gila telah dihentikan sebelum ia bisa menyeret dunia ke dalam kehancuran. Netanyahu segera dihadapkan pada tuduhan-tuduhan serius, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, perencanaan kejahatan perang, dan upaya untuk menggulingkan konstitusi negara. Kondisi mentalnya yang rapuh dengan cepat menjadi fokus utama perhatian publik dan media. Psikolog forensik dan ahli kejiwaan dipanggil untuk mengevaluasi dirinya, memicu diskusi besar tentang pentingnya kesehatan mental pemimpin di puncak kekuasaan dan mekanisme untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang berasal dari ketidakstabilan mental. Penangkapannya bukan hanya akhir dari sebuah era, melainkan juga sebuah peringatan keras bagi semua pemimpin di dunia. Setelah menahan napas dalam ketegangan selama berminggu-minggu, akhirnya bisa bernapas lega. Krisis global yang nyaris dipicu oleh delusi seorang pemimpin telah berhasil dihindari. Penangkapan Benjamin Netanyahu bukan hanya menandai berakhirnya sebuah era yang penuh kontroversi, tetapi juga menjadi titik balik yang memaksa banyak negara untuk merefleksikan kerentanan mereka terhadap kekuasaan yang tak terkendali. Di Israel, proses pemulihan dan peninjauan ulang sistem pemerintahan segera dimulai. Ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif dan memastikan bahwa tidak ada lagi pemimpin, betapapun kuatnya, yang bisa menarik negara ke dalam jurang kehancuran karena kegilaan pribadi. Diskusi publik tentang pentingnya kesehatan mental pemimpin di puncak kekuasaan memanas, memicu gagasan tentang perlunya evaluasi psikologis rutin bagi para pemegang jabatan tertinggi. Parlemen Israel bertekad untuk mereformasi undang-undang yang berkaitan dengan pencabutan kekuasaan seorang Perdana Menteri, agar prosesnya lebih cepat dan efisien. Jika situasi serupa terjadi lagi di masa depan, Benjamin Netanyahu, yang kini tidak lagi mengenakan jubah kekuasaan, diadili di hadapan pengadilan internasional. Tuduhan terhadapnya sangat serius: penyalahgunaan kekuasaan, perencanaan kejahatan perang, dan memicu krisis global yang berpotensi memicu konflik berskala besar. Persidangan itu menjadi sorotan dunia, disiarkan langsung, dan menjadi pengingat pahit tentang bahaya absolutisme dan obsesi kekuasaan. Netanyahu tampil di hadapan hakim dengan tatapan mata yang masih sering menerawang, terkadang melontarkan pernyataan-pernyataan aneh
yang menunjukkan bahwa kondisi mentalnya memang rapuh. Sebuah kesaksian menyedihkan tentang kehancuran dirinya. Sendiri, di Jakarta, Maya Rahmawati, jurnalis muda yang berani, diakui secara global atas keberaniannya. Ia menerima berbagai penghargaan jurnalistik internasional dan menjadi simbol keberanian dalam mengungkap kebenaran. Ceritanya, dari seorang jurnalis investigasi yang gigih hingga pahlawan yang mengungkap konspirasi global, menjadi inspirasi bagi banyak orang. Portal berita tempat ia bekerja mendapatkan reputasi internasional yang tak terbantahkan, dan kini menjadi salah satu sumber terpercaya untuk berita investigasi geopolitik. Maya, meskipun menghadapi ancaman dan tekanan yang tak terhitung jumlahnya, telah membuktikan bahwa pena dan kebenaran bisa lebih kuat daripada pedang dan delusi. Hubungan antara Indonesia dan Israel, yang sebelumnya nyaris tidak ada dan kemudian tegang, kini mengalami perubahan yang unik. Meskipun hubungan diplomatik penuh masih jauh, ada jembatan baru yang tercipta melalui krisis ini. Dunia menyaksikan bagaimana sebuah negara Muslim terbesar diselamatkan dari sebuah ancaman yang tak terduga, dan ini membuka mata banyak pihak tentang pentingnya pemahaman dan dialog antar budaya. Kisah ini menjadi pengingat penting bagi seluruh umat manusia. Bahaya kekuasaan yang tak terbatas dan urgensi menjaga kewarasan kepemimpinan di tingkat tertinggi. Dunia belajar dari pengalaman pahit ini, bahwa ancaman terhadap perdamaian tidak selalu datang dari konflik tradisional, melainkan bisa juga berasal dari kegilaan yang tumbuh subur di dalam koridor kekuasaan. Oleh karena itu, upaya untuk memperkuat diplomasi, membangun saling pengertian antar negara, dan mencegah konflik semakin gencar dilakukan di masa depan. Meskipun dunia akan selalu menghadapi tantangan baru, harapan akan perdamaian yang berkelanjutan kini terasa lebih nyata. Cerita tentang Perdana Menteri Netanyahu yang gila akan terus diceritakan, bukan untuk menakut-nakuti, tetapi sebagai sebuah pelajaran berharga, bahwa kewarasan dan kemanusiaan harus selalu menjadi landasan bagi setiap keputusan yang dibuat di puncak kekuasaan, demi masa depan bersama yang lebih aman dan damai.